Salam pemirsa. Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok telah memicu gelombang miliarder dan elit Tiongkok melarikan diri. Para ahli mengatakan bahwa Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-20 adalah titik balik. Setelah Xi Jinping terpilih kembali, kebijakan akan berbelok ke kiri lagi dan pengusaha swasta Cina dalam bahaya. Beberapa pengusaha kaya di Shanghai meninggalkan barang bawaan mereka dan bergegas ke pesawat untuk melarikan diri. Lebih dari 100 pengusaha kaya di Zhujiang, Jiangxi telah ditangkap dan sekitar 10 miliar renminbi aset mereka telah disita. Ekonom, Kongres ke-20 mengirimkan sinyal kepada pengusaha kaya Cina. Dalam laporannya kepada Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-20, Xi Jinping menekankan kemakmuran bersama dan untuk pertama kalinya mengusulkan mengatur sistem akumulasi kekayaan. Dalam hal ini, Alicia Garcia Herrero, Kepala Ekonom untuk Wilayah Asia Pasifik Natixis, NTXFY, mengatakan bahwa Kongres ke-20 mengirimkan sinyal kepada pengusaha swasta Cina, Anda menjadi sasaran, Anda sebaiknya berhati-hati. Pada tanggal 23 Oktober, Komite Tetap ke-7 Partai Komunis Tiongkok yang baru diresmikan dan semua reformis turun. 4 orang yang muncul, termasuk Li Qiang dan Cai Qi, semuanya garis keras dari jenderal dari keluarga Xi. Pasar saham Hong Kong, indeks Hang Seng China Enterprise dan 3 pasar saham utama Cina merespon penurunan tajam mencerminkan kepanikan pasar tentang situasi masa depan di Cina. Setelah Kongres Nasional ke-20, pihak berwenang membangun kembali koperasi dan kantin pemasok dan pemasaran dan kemitraan publik swasta dihidupkan kembali. Perusahaan swasta seperti Tencent dan Alibaba menandatangani perjanjian kerjasama dengan berbagai perusahaan milik negara. Semua sinyal menunjukkan kebangkitan ekonomi terencana yang membuat para pengusaha swasta Cina dan pengusaha asing ketakutan. Komentator urusan saat ini Yokogawa mengatakan kepada NTD TV, ini adalah ritme ekonomi sosialis secara menyeluruh. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga kontrol seluruh masyarakat. Apapun ideologi, pemikiran, budaya, dan ekonomi, itu adalah segalanya. Kembali ke jalan Mao Zedong. Financial Times baru-baru ini melaporkan bahwa terpilihnya kembali Xi Jinping telah memicu pelarian orang kaya dan elit Cina yang tidak hanya khawatir tentang hilangnya uang di saku mereka, tetapi juga semakin khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Rian Lin, Direktur Baifront Law, sebuah firma hukum yang berbasis di Singapura, mengatakan bahwa selama Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, ia didekati oleh 5 keluarga Tiongkok, berharap untuk mendirikan kantor keluarga di Singapura, 3 di antaranya dalam proses. Pada tahun lalu, mereka telah mendirikan sekitar 30 kantor keluarga di Singapura. Sebagian besar orang Cina kaya ingin pindah dan mentransfer aset ke Singapura. Li Chun, seorang media senior, mengatakan dalam program forum elit NTD TV bahwa semua orang tahu bahwa beberapa pemilik bisnis Cina akan lebih berbahaya ketika mereka menjadi besar dan mereka kemungkinan akan menjadi sasaran PKC dan berada dalam daftar babi yang akan disembelih. Jika Anda menghasilkan lebih dari 100 juta renminbi, Anda sangat berbahaya jika Anda tidak menemukan pendukung. Li Chun percaya bahwa Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 adalah titik balik. Selain terus mencegah dan membersihkan epidemi, otoritas PKC juga perlu menyesuaikan pendapatan orang kaya. Jelas, PKC tidak akan menggunakan beberapa prosedur normal dan sarana hukum untuk menyesuaikan. Seringkali, sangat sederhana dan mudah baginya untuk menemukan alasan untuk menanyakan masalah kepada pengusaha dan akan menyusahkan Anda untuk mengambil semua properti Anda. Li Chun mengatakan bahwa orang-orang di lingkaran wirausaha yang dia kenal adalah pada dasarnya mempunyai pemikiran sama, yaitu bergegas melarikan diri. Seorang teman Li Chun di Singapura menghususkan diri dalam manajemen keuangan untuk orang kaya yang melarikan diri. Dia memberitahu Li Chun bahwa dia terlalu sibuk untuk menjawab telepon sekarang. Ada selusin orang dalam satu gerakan, dan selusin orang berkata, "Bagaimana saya bisa segera keluar? Anda harus segera membantu saya." Pengusaha kaya Shanghai meninggalkan barang bawaan, bergegas ke pesawat dan melarikan diri. Kau Kuang Chun,
mantan dosen di Universitas Keamanan Publik Cina dan seorang pengacara yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, mengatakan kepada Elite Forum bahwa banyak pengusaha kaya Cina yang melarikan diri sekarang dan telah bekerja keras untuk meninggalkan daratan Cina. Cao Guangchun menceritakan beberapa pengalaman pelarian orang kaya di Tiongkok. Seorang pengusaha kaya di Jiangsu yang dia kenal berhasil mendapatkan tiket pesawat dari Shanghai ke Amerika Serikat. Tetapi setelah naik pesawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa penerbangan dibatalkan. Tetapi mereka bisa naik pesawat lain ke Amerika Serikat. Tetapi bagasi terdaftar mereka di pesawat lain tidak bisa dipindahkan. Pengusaha kaya itu memberitahu Cao Guangchun setelah itu bahwa yang mengejutkannya, semua orang di pesawat, kebanyakan dari Shanghai, membayar harga tinggi untuk mendapat tiket. Saya langsung bergegas ke pesawat lain dengan tas tangan mereka dan meninggalkan semua koper mereka. Lebih dari 100 pengusaha di Qiuqiang, Jiangxi ditangkap. Cao Guangchun juga menyebutkan bahwa sebelum Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, PKC telah mulai menargetkan pengusaha kaya. Pada bulan Mei tahun ini, lebih dari 100 pengusaha swasta ditangkap di Chongqiang, Provinsi Jiangxi, atas tuduhan keterlibatan dengan dunia gelap, penipuan atau penyuapan. Beberapa pengusaha melarikan diri karena keberuntungan, tetapi semua aset mereka di Cina disita dan properti mereka dibekukan. Tidak hanya properti pribadi mereka, tetapi juga properti anak-anak dan kerabat mereka. Pada awal Mei tahun ini, akun WeChat Departemen Keamanan Publik Provinsi Jiangxi, Keamanan Publik Jiangxi mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan kelompok kriminal bawah tanah Chongqiang Yan Laomi dan menangkap lebih dari 100 tersangka kriminal. Yan Laomi, yang namanya aslinya adalah Yan Maohua, adalah Ketua Dewan Direksi Maohua Industrial Macau SCO Ltd dan menjabat sebagai Presiden Kehormatan Federasi Amal Zhuhai. Ia dilahirkan dalam keluarga nelayan di Qiuqiang dan terpaksa putus sekolah ketika ia miskin. Dia mulai sebagai pekerja konstruksi dan kemudian mendirikan perusahaan real estate. Dia telah memberikan sumbangan ke sekolah dasar dan perguruan tinggi berkali-kali. Setelah gempa Weichuan, ia menyumbangkan 1 juta renminbi, orang pertama di Zhuhai yang menyumbang ke daerah bencana. Tapi sekarang, dermawan terkenal ini telah menjadi tawanan dan semua asetnya telah disita oleh pihak berwenang. Cao Guangchun mengatakan bahwa beberapa orang kaya yang ditangkap di Qiuqiang, Jiangxi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia hitam, dan beberapa orang belum kembali ke Qiuqiang selama beberapa dekade, dan mereka juga dihitung sebagai apa yang disebut dunia hitam di Jiangxi. PKC menggunakan nama ini untuk melawan tiran lokal lagi. Dalam istilah domestik Cina, itu jelas merapok Anda. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.